Pagi. Pagi. Ya, apa kabarnya ini? Baik. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Admi ya, memimpin berdoa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini apa ada yang tidak hadir? Nanti Bu, sakit. Oh ya, Nani. Kita doakan ya, semoga kita sembuh bisa kembali lagi bersekolah seperti sedia kala. Amin. Selain Nani, apa ada yang tidak hadir lagi? Ya. Cukup ya? Ya. Cuma Nani. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Tentang hukum Newton tentang gerak ya. Hukum Newton. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih berhubungan tentang gerak juga. Ada yang tahu pelajaran apa? Belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang input dan momentum. Ada yang pernah dengar input dan momentum? Belum ya? Belum. Jadi pelajaran kita itu masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di fisika itu banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama tentang yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang input dan momentum. Jadi kita belajar input dan momentum itu ternyata kaitannya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menanyakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dan input dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hubungan input dan perubahan momentum dengan benar. Kemudian tiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menghubungkan konsep dengan benar. Kemudian kelihatan ya di belakang. Kelihatan. Nah, tentang mobil yang melaju kemudian mengalami tabrakan ya antara mobil satu dengan mobil kedua. Tadi kan ada ya mobilnya pelanting ya. Nah, kemudian itu bisa mobilnya mundur pelanting. Kenapa bisa mobilnya pelanting jauh? Kenapa? Karena kecil ya mobilnya ya, kalah dengan mobil yang besar ya. Ada lagi yang lain kira-kira kenapa? Ada lagi yang berpikir karena ini kenapa? Ya bisa ya. Jadi untuk lebih jelasnya, sebelum kita lanjutkan ada yang bertanya dulu tentang video tadi. Ya. Apa hubungannya video tadi lawan yang terjadi? Nah itu ternyata hubungannya video tadi ada kaitannya dengan materi input dan momentum. Supaya kalian lebih memahami tentang materi ini, Ibu jelaskan dulu apa itu momentum. Momentum itu adalah putaran untuk membentukkan sebuah benda. Kemudian supaya lebih jelas lagi, silakan kemudian membentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Nanti Ibu bagikan Ibu jelaskan dulu ya tentang cara pengerjaan materinya. Di lembar yang kedua itu nanti ditulis nama kelompoknya ya. Kemudian ada cara pengerjaan LKPD-nya. Kemudian di lembar berikutnya itu ada tabel hasil pengamatannya. Nanti bagian itu akan melakukan percobaan dengan aplikasi PET ya. Linknya sudah saya bagikan di grup. Jadi nanti bagian masuk ke link tersebut. Kemudian kerjakan tabel pengamatannya. Kemudian di sana ada kesimpulan dari hasil percobaan, silakan dituliskan. Silakan dimulai. Ada pertanyaan dulu tentang pengerjaan LKPD. Sudah jelas ya. Silakan dimulai untuk mengerjakan.
Linknya ada di Oh ada di grup ada. tinggal masuk. Ini kan. Dan masuk ya. Diubah ininya ya. Ya. Baliknya jangan ditaruh. Yang kedua ya. Nah ini dia. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan dulu ibu ya. Ya, ini namanya kita yang momentum. Oh ya. Ini perhitungan. Oke, semangat semuanya. Bisa ya? Itu enggak. Kalau itu boleh jadi biar Ini sudah selesai ya? ya. Yang kabel berikutnya ini ini diganti ininya nih. Iya, kali. Kali berdoa juga. Ayo semangat semangat semuanya, semangat semangat. Dapatlah udah kira-kira kenapa udah saya video kan? Ternyata berarti. Kesimpulannya ditulis ya. Iya. Perhatikan dulu ya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari percobaannya. Dari kelompok berapa dulu yang mau? Satu, berurutan. Oh, berapa lagi dong? Dua. Ya boleh dua dulu. Oke, dua yang lebih siap silakan kelompok dua mempresentasikan hasil dari percobaannya tentang itu dan momentum. Yang lain diperhatikan ya. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Percobaan ke-1, kecepatan 0,2, massa 0,5.
Hasil yang kami dapatkan 0,10. Percobaan kedua 0,2, kecepatan 0,2, massa 1 kilogram. Hasilnya 0,20. Percobaan ketiga kecepatan 0,2, massa 1,5, hasil 0,30. Percobaan keempat kecepatannya 0,2, massa 2, hasil 0,40. Percobaan kelima kecepatan 0,2, massa 2,5, hasil 0,50. Percobaan keenam kecepatan 0,2, massa 3, hasil 0,60. Kesimpulan dari hasil percobaan kami, semakin besar kecepatan dan massa benda, maka momentumnya pun akan semakin besar. Hubungan impuls dan momentum yaitu impuls yang dikerjakan pada sel benda sama dengan perubahan momentumnya. Terima kasih. Untuk kelompok lain ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan ditanggapi atau diberikan pertanyaan. Apa yang kira-kira mau ditanyakan kepada kelompok 2 atau tanggapan? Gimana? Tentang percobaan impuls dan momentum tadi. Siapa yang mau menanggapi? Langsung ke kelompok berikutnya kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Tiga dua boleh. Akan diberitakan hasil pengamatan dari percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tabel pengamatan kedua. Percobaan 1. Masanya 0,5, kecepatannya 0,2, hasilnya 0,1. Percobaan kedua, masanya 0,5, kecepatan 0,4, hasilnya 0,2. Percobaan ketiga, masanya 0,5, kecepatan 0,8, hasilnya 0,4. Percobaan keempat, masanya 0,5, kecepatannya 1, hasilnya 0,5. Percobaan kelima 0,5, masanya 0,5, kecepatan 1,4, hasilnya 0,7. Percobaan keenam, masanya 0,5, kecepatannya 1,7, hasilnya 0,8. Kesimpulan dari hasil percobaan kami, besarnya momentum dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatannya. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Kelompok 3 ya. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Ya Pak. Kelompok 1 ada pertanyaan. Silakan kalau mau bertanya tentang impuls dan momentum tadi. Ada Bu. Atau kelompok berarti kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 kalau bertanya. Kira-kira sama aja atau coba tentang kelompok yang lain? Mau bertanya kelompok ya. Silakan kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya dari kelompok 2. Hasil percobaan yang ke-6 itu 0,5 kali pertemuan hasilnya 0,7 atau 1,7, hasilnya 0,265. Kira-kira sama nggak percobaan berarti ada pengaruh makin menurut kalian semakin apanya kalau momentum itu besar bila apa? Momentum itu semakin besar bila apa? Berarti sama aja ya, kurang lebih kalau diperbesar atau tambahkan kecepatannya akan diperbesar juga. Ya.
Kelompok terakhir satu ya, silakan membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok PT. Tabel nomor 1, kami mengubah masa di pembahasan 2 untuk mengubah kecepatan. Kesimpulan dari percobaan kami, saya memutuskan dipengaruhi oleh nilai massa dan kecepatan. Semakin besar massa dan kecepatan benda, maka nilai momentum semakin besar. Sedangkan impuls adalah perubahan momentum yang dimiliki oleh suatu benda. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Siapa? Alma. Boleh silakan Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin bertanya, hasil dari tabel pengamatan 1 berapa? Mungkin mengubah apa? Mengubah massa. Berapa yang berubah? 0,5. Berapa? Jadi yang berubah apanya? Massa. Ya. 0,2. Kecepatannya 0,2, massanya 0,5. Berdasarkan percobaan 0,10. Ya. Kecepatan 0,2, massanya 1. Berdasarkan percobaan 0,20. Kecepatannya 0,2, 1,5, massanya 1,5. Berdasarkan percobaan 0,30 kilogram meter per sekon. Kecepatannya 0,2, massanya 2. Berdasarkan percobaannya 0,40 kilogram meter per sekon. Dan kecepatan 0,2, massanya 2,5 kilogram meter per sekon. Kecepatan 0,2, massanya 3. Berdasarkan percobaannya 0,60 kilogram meter per sekon. Alma, ada yang ingin ditanggapi lagi? Jawaban dari kelompok 1. Gimana? Saya ada? Ya. Ada di tabel pengamatan 2. Silakan. Kelompok 1. Berubah apanya? Kecepatannya. Dinaikkan atau diturunkan? Dinaikkan. Akan disebutkan hasil pengamatannya. Masalahnya 0,5, kecepatnya 0,2, hasilnya 0,10. Masalahnya 0,5, kecepatan 0,4, hasilnya 0,20. Masalahnya 0,5, kecepatan 0,8, hasilnya 0,40. Masalahnya 0,5, kecepatannya 1, hasilnya 0,50. Masalahnya 0,5, kecepatan 1,4, hasilnya 0,70. Masalahnya 0,5, kecepatannya 1,7, hasilnya 0,85. Ya, untuk Alma ada tanggapan lagi? Untuk hasil pengamatan dari kelompok 1. Tidak ada. Kelompok lain, kelompok 3. Ada pertanyaan atau tanggapan? Untuk kelompok 1. Tidak ada. Oke, berarti sudah mengerti dengan hasil percobaan masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk percobaan kita hari ini. Pertanyaan untuk percobaan kita hari ini tentang input dan momentum yang sudah kalian lakukan tadi. Dari hasil percobaan itu kesimpulannya apa? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, kesimpulannya dengan merubah massa dan kecepatan, maka hasil dari momentumnya pun makin besar ya. Jadi berarti momentum itu dipengaruhi oleh apa? Massa dan kecepatan. Seperti tadi kasus mobil bak ya dengan mobil biasa, ketika dia tabrakan, maka yang terflanking tadi adalah mobil yang kecil. Kenapa? Karena yang kecil tadi lebih kencang yang lajunya.
otomatis dia angka juga ya. Momentumnya memang juga semakin besar. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Makin besar massa dan kecepatannya, maka akan semakin besar juga momentumnya. Momentum itu pertukaran untuk memberhentikan suatu benda. Kalau momentumnya itu besar, maka untuk berhentinya pun akan sulit. Coba kita lihat misalnya kayak mobil, truk atau tronton yang gede, dia akan memerlukan waktu lebih lama untuk berhenti daripada mobil yang biasa atau kendaraan biasa karena massanya besar. Jadi memerlukan waktu untuk ketika mengerem ya. Misalnya waktunya sama-sama mengerem, sama nih mengeremnya dengan mobil biasa. Ketika mereka sama-sama mengerem, maka yang akan lebih berhenti duluan itu yang mobil kecil daripada mobil yang besar. Dengan syarat kecepatannya sama ya. Misalnya kecepatannya sama, kemudian melakukan pengereman, maka yang berhenti duluan itu yang pengerem kecil karena masanya lebih kecil. Yang berhenti lebih lama itu yang mobil dengan ukuran yang lebih besar karena masanya lebih besar. Nah, itu. Jadi pastinya tentang percobaan kita hari ini. Kenapa fisika itu ternyata banyak sekali berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentang momentum tadi, ternyata momentum itu kata-katanya saja ya yang tidak kalian pahami, tapi ternyata penerapannya itu ada di sekitar kita. Jadi ada pertanyaan dulu untuk percobaan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini Ibu akan melanjutkan soal evaluasi ya. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, tentang percobaan yang kalian telah lakukan. Saya bagikan gambar evaluasinya. Silakan diberi nama ya di atasnya. Di situ sudah Ibu bagikan gambar evaluasinya. Ada yang berjalan dan semua. Ya, oke. Di sana ada kolom nama ya, silakan dituliskan namanya, kemudian dipilih jawabannya dari pertanyaan tersebut. Boleh ditentang atau boleh dibuati. Ini berkaitan dengan percobaan tadi ya, tentang hidup dan momentum. Ada soal yang tidak dipahami, soal yang ditanyakan. Soalnya ada yang sudah selesai, yang selesai boleh dikumpulkan. Namanya ya jangan ketinggalan. Sudah selesai semua. Ya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini dari percobaan kita yang telah kalian lakukan tadi, apa ada pertanyaan dulu tentang percobaan atau materi yang sudah kita bahas? Ada pertanyaan? Apa ada tanggapan mengenai pembelajaran kita? Ya, ada cukup paham ya dengan materi dan hasil dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum kita cukupkan, kita lakukan dulu pembelajaran kita.
tentang tadi apa? Momentum dan ilmu. Jadi kesimpulan kita momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan dan masa. Oke. Kemudian untuk hari ini terima kasih telah melakukan percobaan dengan baik. Luar biasa ya kalian sudah memahami tentang konsep input dan momentum. Terima kasih sekali karena telah melakukan percobaan dan melakukan diskusi kelompok. Kemudian untuk minggu berikutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, tapi masih berhubungan dengan input dan momentum. Materi berikutnya itu tentang penunjukan ya, masih ada hubungannya dengan materi ini. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pembelajaran ini untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa. Dari pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dapat diketahui hasil belajar siswa meningkat serta siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.